kita mencari kata fata dalam bentuk mufrad di dalam Al-Quran. Iya, nanti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, secara masa, ya maka yang lebih dulu masanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata fata yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada pembahasan tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala. Nah, kalau kita mengkaji tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan gelar ab, millata abikum Ibrahim, mila ayah kalian Ibrahim. Juga di dalam hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya juga wa ala millati abina Ibrahim, dan juga di atas milah ayah kita Ibrahim. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim digelari dengan ab. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim juga digelari dengan gelar ab. Nah, sehingga dengan petunjuk inilah, ketika kita gunakan untuk mengkaji kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seakan semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah upaya seorang ayah untuk menyiapkan lingkungan yang ideal. Ya, lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang keturunan beliau di kemudian hari. Jadi seakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini seorang yang sangat fokus pada penyiapan lingkungan. Dan laki-laki yang demikian merupakan tugas dari seorang ayah ya untuk tumbuh kembang putra-putrinya di kemudian hari. Nabi Ibrahim alaihissalam ya pertama beliau mencoba untuk menyiapkan rumah keimanan ya sehingga berusaha di rumah beliau ya tidak boleh sampai ada kemudian pihak-pihak yang tidak beriman. Dan yang demikian adalah upaya beliau ketika mendakwai Azar. Ya, terlepas Azar ini apakah ayah kandung ya ataukah seorang paman yang menjadi pengasuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut sebagai seorang ab. Ya, tapi bukan ayah kandung, tapi lebih kepada ayah yang merawat ya dan mengasuh hingga dewasa. Nah, Nabi Ibrahim di surat Maryam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwai ayah beliau agar kemudian ayah beliau ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya memang namanya seorang anak ingin yang terbaik bagi ayahnya ketika ayahnya itu belum mendapatkan petunjuk. Dan yang berikutnya ketika nanti memang Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai seorang nabi, maka kewajiban Nabi dan Rasul adalah mendakwai kaumnya, yang termasuk di dalamnya adalah keluarganya. Dan yang berikutnya ketika Nabi Ibrahim adalah seorang sosok ayah, maka mencoba untuk menyiapkan lingkungan yang terbaik bagi keturunan beliau di kemudian hari. Dan lingkungan yang paling kecil ya adalah berkaitan dengan rumah. Ya, maka Nabi Ibrahim mendakwai sang ayah walaupun ujungnya adalah ayahnya tidak beriman. Nah, maka ketika ada anggota keluarga yang tidak beriman, ya maka kalau dikaitkan dengan konsep yang ada pada Nabi Nuh alaihissalam, di mana istri beliau adalah seorang wanita yang tidak beriman, namun Nabi Nuh alaihissalam masih berhasil. Putranya adalah orang-orang beriman yang tidak beriman, dan itu sebabnya adalah lingkungan yang tidak baik, dan dia bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk masuk ke dalam kapal. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, masuk bersama kami, naiklah kapal, dan jangan bersama orang-orang kafir. Jadi penyebab kekafiran putra yang satu ini adalah ketika di rumah ada keluarga yang bertemannya juga dengan orang-orang yang kafir. Nah, maka Nabi Ibrahim tidak mau ketika di rumahnya itu ada seorang yang masih tidak beriman, yaitu Azar. Kemudian nanti di luar, ya di lingkungan yang lebih luas lagi, beriman. Ya, yang kita kenal dengan menggunakan pendekatan benda-benda angkasa. Ya, ketika melihat planet,
kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apakah ini Rabbku? Ketika melihat bulan, ya di saat purnama juga bertanya, apakah ini Rabbku? Dan ketika melihat matahari yang terbit juga bertanya, apakah ini Rabbku? Yang ujung dari dialog itu melepaskan diri dari kesyirikan. Nah, maka ketika kaumnya ini tidak beriman, maka pilihannya adalah mendakwahi penguasa atau raja. Diharapkan kalau penguasa atau rajanya ini beriman, ya maka pengikutnya pun akan beriman, rakyatnya pun akan beriman. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Nabi Ibrahim dengan raja yang tidak beriman yang bahkan mengklaim yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan. Walaupun ketika Nabi Ibrahim menantang apakah matahari terbit dari barat dan terbenam di timur, babuhita ladzi kafar. Ya maka ya tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun akhirnya tidak beriman. Maka pilihan terakhir Nabi dalam menghancurkan berhala-berhala, berhala kalau kemudian berhala-berhalanya dihancurkan, mereka sadar ya berhala-berhala ini benda mati yang tidak layak untuk dijadikan. Ya maka kita tahu kisah ketika sudah dekat dengan waktu perayaan hari raya mereka, yang Nabi Ibrahim kemudian diminta, tapi beliau mengatakan ini sakim. Sesungguhnya aku dalam keadaan sakit. Ya bukan sakit secara fisik, tapi sakit perasaannya dan justru kemudian larut di dalam kekufuran dan kejahilian. Maka di situ akhirnya diputuskan Nabi Ibrahim pergi kepada mereka, ke kuil mereka dengan menghancurkan berhala-berhala itu dan menyisakan berhala yang paling besar. Ya, sehingga nanti ketika ditanya oleh kaumnya, ya beliau mengatakan, fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan itu adalah patung yang bukan patung yang besar ini. Maka tanyakan mereka, yaitu patung makhluk yang bisa berbicara. Nah, sebelum kemudian Nabi Ibrahim disidang oleh kaumnya, maka di antara mereka dan ada qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang suka mencela berhala-berhala itu, namanya adalah Ibrahim. Ya, maka dari situ kemudian Nabi Ibrahim dibawa dan disidang ya di hadapan para. Nabi Ibrahim hanya mengatakan fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang besar itu adalah bukan berhala yang besar, tapi adalah jempol beliau yang merupakan jari terbesar, karena beliau menghancurkan berhala-berhala itu dengan satu tangan, yaitu darban bil yamin, pukulan dengan tangan kanan. Dan yang paling kanan itu nanti adalah jempol, ya kan dia jari yang paling besar. Ya jadi fa'alahum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Jadi yang melakukan adalah yang besar ini, walaupun mereka mengira itu adalah patung yang hancur itu. Seandainya yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah patung yang besar, maka harusnya pertanyaannya fas'aluhu. Tanyakan dia. Bukan fas'aluhum. Tanyakan mereka. Patung yang hancur. Ya, makanya yang demikian menunjukkan yang dimaksud yang besar itu bukan patung yang besar, ya, tapi adalah jempol, jari yang terbesar. Nah, baru kemudian akhir dari perdebatan itu diputuskan hariqu wansur alihatakum. Bakar Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Dan ini kaum yang kemudian tidak beriman, betapa bodohnya dan dangkalnya cara berpikir mereka dengan mengatakan tolonglah Tuhan yang menolong. Ya, bukan Tuhan yang ditolong. Makanya dari lingkungan yang tidak beriman berefek pada cara berpikir yang tidak baik, dan itu menjadikan generasi itu tidak cerdas. Makanya beriman adalah tanda kecerdasan dan kekufuran adalah tanda kebodohan. Nah,
yang jadi perhatian kita adalah kata fata yang dilontarkan oleh kaumnya. Fa'alahu qalu sami'na fatan. Mereka mengatakan kami mendengar ada seorang pemuda yang sering mencela berhala-berhala itu namanya adalah Ibrahim. Nah, jadi dari keterangan kaumnya itu Nabi Ibrahim ketika itu usianya adalah fata. Ya, usianya adalah pemuda. Walaupun ada dua kemungkinan. Pertama, fata dalam artian sudah dewasa tapi masih dianggap anak ingusan, atau memang secara usia Nabi Ibrahim adalah. Namun dari sini bisa kita ambil tentang pelajaran ketika sebuah masyarakat itu rusak. Ya, maka yang punya semangat untuk memperbaiki masyarakatnya ya adalah pemuda. Ya, selama pemuda ini dididik dengan proses pendidikan yang benar. Ya, sehingga ketika masyarakatnya sudah jatuh dalam kesyirikan, maka yang sampai merasa sakit, ya ini sakim, dengan kondisi pemuda, ya punya kepekaan yang luar biasa, dan dalam hal ini ya adalah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kemudian kita lihat sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, ini nanti ada pelajaran yang lain. Ya, di mana untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kemudian kita ambil pendapat yang rojih, bahwasanya Azar itu adalah pamannya, dan Azar itu adalah seorang pembuat patung, ya pembuat berhala. Tapi kok bisa seorang anak yang dididik oleh pembuat patung, ya oleh pembuat berhala, justru kemudian menjadi seorang yang beriman dan bahkan menjadi nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah berkat usaha maksimal kedua orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pelajarannya apa? Adalah orang tua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik secara maksimal anak keturunannya. Perkara nanti kok kemudian Allah takdirkan orang tuanya itu bahkan meninggal, tidak bisa mengawal pendidikan anak-anaknya, maka yang jaga ada. Jadi contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang yang ketika kedua orang tuanya meninggal, maka yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran yang kemudian bisa kita ambil. Nah, sehingga beliau dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di usia muda tetap pada kebaikan, tetap pada keimanan, tetap ketika masyarakatnya rusak, pikirkan bagaimana mengembalikan kaumnya ini menjadi masyarakat yang bertauhid, yang hanya beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ending dari itu semua adalah Nabi Ibrahim dibakar dan Allah Subhanahu wa taala jadikan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi api yang dingin dan keselamatan. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, hingga akhirnya kemudian Nabi Ibrahim merasa tempat yang beliau tinggali saat ini menjadi tempat yang sudah tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak di kemudian hari. Kenapa? Di rumah ada keluarga yang tidak beriman. Kemudian yang tidak beriman dan tidak beriman. Ya, sehingga akhirnya keluar dan berhijrah ya dari wilayah Irak untuk menuju negeri yang diberkahi. Yang ketika itu ditemani ya oleh Lut. Ada yang mengatakan Lut ini adalah ya anak paman beliau, artinya adalah ya sepupu, ya tapi punya hubungan. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hijrah ke negeri yang diberkahi, Syam atau Palestina ini, tidak hanya dengan Lut, ya tapi juga ditemani oleh istri beliau, yaitu Sarah. Nah, berarti di masa akhir tinggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Irak, yang oleh kaumnya bahkan dikatakan fata, pemuda, dan terpaksa harus meninggalkan negeri Irak, tapi ternyata ketika meninggalkan negeri Irak, ya beliau statusnya adalah sebagai seorang suami. Ya, sudah punya istri. Tidak mungkin kemudian terjadi kasus itu sebelum keluar minta izin nikah dulu. Ya, tidak mungkin. Nikahnya kapan? Berarti nikahnya sebelum itu. Nah, maka ini lagi-lagi menjadi dalil kalau kemarin kita katakan konsep pendidikan yang ideal itu adalah ketika seseorang itu
sampai di usia balik, ya maka dia siap untuk menikah. Ya, kita contohkan ada Usama bin Zaid, ada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dan di dalam Al-Qur'an ya yang Allah Subhanahu wa taala contohkan adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi pemuda sudah menikah yang paling peka terhadap urusan masyarakatnya, sehingga ketika masyarakatnya itu berada di dalam kesesatan, di dalam kekufuran, di dalam kemusyrikan, maka dia yang tergerak ya untuk mengembalikan masyarakatnya ini kepada ketauhidan, walaupun lagi-lagi petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa kemudian memberikan petunjuk, yang ada adalah usaha yang maksimal di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu Muhammad tidak sanggup memberikan petunjuk, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi potret pemuda yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang pemuda yang soleh, seorang pemuda yang berusaha memperbaiki masyarakatnya, seorang pemuda yang ternyata sudah. Nah, maka ini sosok pemuda.